Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang sistematika penetapan. Apa saja yang harus ada di dalam penetapan pengadilan agama. Yang pertama, di dalam penetapan itu nanti ada yang namanya kepala penetapan, ya, kemudian ada nama pengadilan dan jenis perkaranya, identitas pemohon, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar atau diktum dari penetapan, dan terakhir nanti adalah penutup. Untuk kepala penetapan diawali dengan kata penetapan, kemudian nomor perkaranya, dan berikutnya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan kalimat atau frase demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, biasanya ini contoh kepala penetapan ya. Di sini nanti ada penetapan, kemudian nomor perkaranya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan frase demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nama pengadilan dan jenis perkaranya. Nah, di sini nanti akan dimuat pengadilan agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris. Nah, jadi ini ada pengadilannya, kemudian disebutkan penetapannya, dan perkaranya adalah tentang permohonan penetapan ahli waris. Kemudian identitas pemohon, kalau pemohonnya hanya satu ya disebutkan dengan pemohon saja, kalau lebih dari satu nanti ada pemohon satu, pemohon dua, dan seterusnya. Ini umur atau tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, kemudian tinggalnya di mana. Ini tinggalnya harus lengkap ya, ini karena ini penetapan ini identitasnya harus dirahasiakan, maka hanya disebutkan kabupatennya saja, dan nama pemohon juga tidak disebutkan di sini. Tapi di dalam penetapan yang sebenarnya ini nanti disebutkan namanya bin ya, secara lengkap. Kemudian tentang duduk perkara, yaitu berisi tentang uraian dari permohonannya, kemudian pernyataan sidang dihadiri oleh pemohon, berikutnya kesimpulan pemohon, dan pembuktian dari pemohon. Nah, ini adalah duduk perkaranya atau kronologis perkaranya. Baru setelah duduk perkaranya dimuat tentang pertimbangan hakim, ya, tentang penilaian hakim terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan, kemudian alat bukti yang diajukan, kemudian ada alasan-alasan hukum yang menjadi dasarnya, bisa berupa peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang tidak tertulis yang itu bersangkutan dengan perkara yang diperiksa. Kemudian amarnya atau diktum penetapan itu diawali dengan kata menetapkan, kemudian diikuti dengan pernyataan-pernyataan diktumnya berdasarkan pada pertimbangan hukum. Nah, ini namanya amar penetapan ya, menetapkan, mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan pemohon satu, pemohon dua, dan seterusnya adalah ahli waris dari almarhumah pemohon satu. Kemudian ada disebutkan mengenai pembebanan biaya perkara, itu dibebankan kepada siapa, jumlahnya berapa. Nah, itu sudah ada di dalam diktum atau amar penetapannya. Kemudian di penutup nanti akan memuat kapan penetapan dijatuhkan, dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian majelis hakim yang memeriksa kehadiran para pihak, ya, kemudian ditandatangani oleh majelis hakim atau panitera pengganti yang membantu jalannya persidangan, dan nanti di bagian akhir ada perincian biaya perkara. Saya kira cukup untuk pembahasan kita pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.